Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan cara mensitasi atau mengutip tulisan orang lain dan membuat bibliografi atau daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bertanya-tanya, apa sih Mendeley itu? Mendeley adalah suatu aplikasi komputer dan web yang terhubung dengan Elsevier, sebuah perusahaan di bidang penerbitan yang sudah terintegrasi dengan Scopus atau jurnal bereputasi internasional. Hampir semua jurnal berakreditasi dan bereputasi sudah menggunakan template Mendeley Desktop. Mengapa kita harus menggunakan Mendeley Desktop? 1. Untuk memudahkan dan mempercepat penulisan artikel ilmiah melalui manajemen referensi. Yang kedua, untuk meminimalisir kesalahan penulisan sumber kutipan dan sumber pustaka. 3. Untuk meminimalisir plagiasme tulisan. Jadi, aplikasi Mendeley ini sangat penting bagi Bapak Ibu atau siapapun yang ingin menulis karya ilmiah, baik berupa makalah, artikel, skripsi, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke cara menggunakan Mendeley. Pertama, pastikan Bapak Ibu sudah mendownload dan menginstal Mendeley Desktop di laptop atau komputer Bapak Ibu. Ini tampilan di laptop. Ini adalah ikon Mendeley. Kita klik di sini. Nah, ini adalah tampilan dari Mendeley Desktop. Ini terbagi atas 3 kolom Bapak Ibu ya. Yang pertama ini adalah kolom pertama berisi fitur-fitur. Kemudian kolom yang kedua ini berisi referensi atau file yang sudah kita download dan dimasukkan di Mendeley. Kemudian kolom yang ketiga ini adalah metadata atau berisi identitas file yang sudah kita download. Kita masuk dulu ke kolom yang pertama. Kita lihat yang paling atas, fitur yang paling atas itu kita fokuskan di tools. Bapak Ibu klik di tools ini, kemudian pastikan tulisan yang di sini yang ketiga ini sudah tertulis uninstall MS Word plugin. Kalau misalnya di Mendeley Bapak Ibu belum tertulis uninstall, masih tertulis install, Bapak Ibu klik kanan kemudian pilih uninstall MS Word plugin. Tujuannya supaya Mendeley kita ini terintegrasi dengan MS Word kita. Nah, kita buktikan apakah Mendeley saya ini sudah terintegrasi dengan Word. Kita buka Word. Kemudian kita pilih reference. Nah, di sini sudah ada ikon Mendeley, berarti ini menandakan bahwa Word kita sudah terintegrasi dengan Mendeley. Sekarang kita lanjut lagi ke Mendeley. Kemudian di sini ada literatur search. Literatur search ini adalah Mendeley web yang bisa digunakan untuk mencari referensi. Kemudian ada all document. All document ini adalah semua dokumen atau file yang sudah kita download dan kita masukkan di Mendeley. Nah, ini adalah contoh file yang sudah saya masukkan ke Mendeley. Recently ini yang baru kita masukkan. Recently read berarti yang baru kita baca. Kemudian yang paling penting di sini adalah yang
folder di sini. Di sini kita bisa membuat folder baru. Tujuannya supaya Mendeley kita rapi dan untuk memudahkan kita dalam mencari file atau referensi yang kita inginkan. Cara membuat folder baru, kita klik di sini create folder, kemudian buat folder apa yang ingin kita buat. Misalnya saya ingin membuat folder cerpen. Ketik cerpen. Nah, ini sudah muncul folder cerpen. Nah, sekarang kita cari referensi yang berkaitan dengan cerpen. Kita ketik, kita masuk ke literatur search, kemudian kita ketik cerpen, enter, kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah referensi atau tulisan yang berkaitan dengan cerpen. Sekarang kita tinggal cari mana yang ingin kita download. Nah, misalnya ini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mendownload referensi tersebut, pilih save reference. Nah, ini ya, teknik mind mapping sebagai upaya. Ini yang baru kita download, berarti sudah masuk di Mendeley kita. Nah, sekarang kita ingin memasukkan ke cerpen atau ke folder cerpen. Kita kembali tadi. Kemudian kita masukkan referen yang kita baru download tadi ke folder cerpen. Ini teknik mind mapping. Kita masukkan ke cerpen, kita klik di sini. Nah, ini sudah masuk di folder cerpen. Nah, Bapak Ibu juga bisa memasukkan file yang sudah Bapak Ibu download ke Mendeley ini. Saya contohkan di sini, saya sudah sebelumnya saya sudah mendownload file. Nih. File dalam bentuk PDF. Caranya kita pilih ingin memasukkan ke folder mana. Misalnya saya ingin memasukkan ke folder PJJ, kemudian add file, pilih file yang ingin kita masukkan, misalnya ini, kemudian open. Nah, ini sudah masuk. Kemudian Bapak Ibu pastikan bahwa identitas yang ada di metadata ini sesuai dengan tulisan yang ada di reference di sini atau sesuai dengan file yang ada di kolom kedua ini. Tujuannya supaya apa? Karena ini nanti berkaitan dengan penulisan daftar pustaka, berarti nama, author, tahunnya itu semuanya harus sama ya. Jadi kalau tidak sama, Bapak Ibu bisa mengeditnya secara manual di sini. Ini pengarangnya sudah betul, berarti tidak perlu saya edit kembali. Kemudian kita masuk ke cara mensitasi atau mengutip tulisan orang lain. Misalnya saya ingin mengutip tulisan ini. Ini ya, misalnya saya ingin mengambil tulisan ini, copy, kemudian saya
copy ke Word, paste. Ini pastikan Bapak Ibu tulisan yang Bapak Ibu kutip ini atau Mas pilih ini diparafrasekan terlebih dahulu. Diparafrasekan bisa dengan mengubah struktur kalimatnya atau mengubah dari kalimat aktif menjadi pasif dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengurangi plagiasi tulisan kita. Ini ya, bisa jadi sebelumnya Bapak Ibu parafrasekan dulu. Anggap ini sudah diparafrasekan. Kemudian kita ingin menuliskan autorsnya, kita insert citation. Kemudian kita lihat tadi pengarangnya siapa ini ya. Kita copy. Kemudian kita kembali ke Word, insert citation. Pastekan di sini. Nah, ini muncul ya. Kita pilih OK. Nah, otomatis muncul nama pengarang dan tahunnya di dalam kurung. Kemudian, untuk mengetahui apakah citasi Bapak Ibu berhasil atau tidak, Bapak Ibu bisa memblok di sini, kemudian pastikan di sini yang nama authors di sini warnanya adalah abu-abu. Jadi beda warnanya dengan kutipannya atau tulisannya ya. Kemudian misalnya ingin mengutip lagi dari referensi yang lain, misalnya ini, anggap ini yang saya kutip, copy, kemudian pastekan di sini. Kita rapikan dulu. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu diparafrasekan. Kemudian kita copy pengarangnya atau autorsnya. Kita insert citation. Pastekan nama pengarangnya, judulnya sama ya. Kita klik OK. Nah, ini sudah. Kemudian misalnya satu lagi saya kutip, misalnya yang ini ya. Kita rapikan dan parafrasekan. Kemudian kita lihat autorsnya. Kita copy. Kemudian insert citation. Pastekan pengarangnya. Oke. Nah, ini sudah ada 3 yang kita kutip, 3 tulisan yang kita kutip. Sekarang kita ingin membuatkan daftar pustaka. Daftar pustaka tinggal Bapak Ibu klik insert bibliografi yang ada di atas. Nah, otomatis daftar pustakanya langsung muncul. Jadi kita tidak capek-capek lagi menulis satu persatu nama pengarangnya, tahunnya, judulnya, dan seterusnya. Jadi sangat memudahkan atau mempercepat kita dalam menulis karya tulis dan untuk meminimalisir kesalahan penulisan
sumber kutipan, dan daftar pustaka. Demikianlah cara mensitasi dan membuat bibliografi menggunakan aplikasi Mendeley. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.